Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Nah, ini nih kita sekarang sudah bersama dengan Ketua Umum KSPSI nih, Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia ya, Jumhur Hidayat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Mbak. Nah, ini kan kita masih ingat ya, 10 Agustus lalu kita ada aksi aliansi sejuta buruh begitu ya, cukup besar waktu itu ya. Ini dipimpin Bang Jumhur juga. Ya, dengan teman-teman bareng-bareng. Ada sekitar 50 federasi. Federasi nasional berkumpul dan waktu itu demo soal itu gitu. Cabut Omnibus Law ya. Oh, si pekerja waktu itu. Berapa masa waktu itu turun buruh? Mungkin bisa dilihat lah nanti kalau soal disuruh klaim nanti bahaya juga. Tapi orang bahkan semua mengatakan itu yang terbesar lah aksi itu. 10 Agustus lalu dan ini sekarang ada rencana untuk turun ke jalan lagi begitu? Ya, kita mau mengulangi lagi karena memang agenda itu belum dicabut kan. Jadi kita minta cabut Omnibus Law, batalkan kenaikan BBM, dan ada tambahan lagi RKUHP itu yang rancangan undang-undang KUHP. RKUHP yang berpotensi membungkam demokrasi lah gitu. Itu tuntutannya tiga jadinya. Tiga. Kalau Agustus kemarin tambah BBM belum naik, ya, sekarang kan tambahin belum naik, BBM dan KUHP ya tambahannya lagi. Ya. Gitu loh. Oh, dulu Omnibus Law saja Omnibus ya. Law, ya. Tapi ini kan yang dulu itu aja responnya belum ada respon ya ini Bang. Ya, memang ini menarik karena setelah mereka berkuasa di parlemen maupun di pemerintahan, mereka bebas mengambil keputusan apa saja kan, menganggap yang lain itu ya udah selesai pada saat pemilu dulu gitu. Tapi kan kita negara demokrasi punya jalur lain. Kalau kita nggak setuju, kita minta parlemen perbaikan, presiden perbaikan. Kalau nggak ya kita turun ke jalan, itu dibenarkan. Sampai seberapa jauh tekanan civil society itu atau masyarakat sipil itu dirasakan memang kemudian sangat mungkin jadi berubah gitu. Kalau tidak dirubah juga ya nggak apa-apa, kan civil society juga kan nggak berhenti. Akan terus memperbesar gerakannya juga sampai tekanannya itu terasa cukup gitu. Iya, setidak-tidaknya mulai dari Omnibus Law sebenarnya dulu itu sudah demo, sudah eskalasinya meningkat ya, termasuk RUU KUHP ini sebenarnya sampai kemudian di pending kan ketika KPK ketika KPK dikorupsi itu ya. Ya. Artinya bisa tuh dipending kan? Iya, dipending tapi ini masih belum dicabut begitu. Tapi Omnibus Law enggak kan, ya tetap dilaksanakan. Dan kemudian itu demo terus, akhirnya tampaknya sudah berhenti sampai BBM naik begitu kan. BBM naik ini demo di Patung Kuda. Ya tampaknya enggak, pertanyaannya enggak lelah ini demo terus tapi enggak dianggap gitu tuh sama pemerintah ini Bang. Iya, enggak apa-apa. Kan demo juga bisa skalanya berubah-ubah. Skala 1.000, 10.000 orang, 100.000 orang. Ya kalau nggak dituntut juga mungkin bisa jauh lebih besar daripada itu, dan tuntutan juga bisa berubah-ubah. Artinya dari awal ini nggak respon, naik lagi, nanti sampai level tertentu bahkan bisa lebih ekstrim lagi permintaan dari gerakan ini, dan dengan jumlah massa yang besar, dan itu sangat boleh jadi di berbagai negara juga kalau kuantitasnya besar, tuntutannya berkualitas, terjadi perubahan. Nah, tapi bagaimana kondisi psikologis teman-teman di lapangan ini seperti apa? Kok saya ngelihat itu betapa lelahnya ya, harus turun ke jalan seperti menghadapi tembok, nggak pernah didengarkan, tapi turun terus begitu. Ini sampai kapan? Mau sampai kapan kayak gini? Ini ada keluhan nggak ini dari teman-teman? Ya pasti, teman-teman pasti. Tapi faktanya kalau dari skala aksi kan terus terjadi ya. Artinya membesar dan skalanya semakin nasional. Ini juga rencananya nasional, tidak hanya di Jakarta. Tapi ya boleh jadi tambang juga gitu loh. Ya namanya berjuang memang harus begitu ya. Iya, maksudnya berjuang harus berhasil. Kan repot dong kalau semua kita berjuang dan pasti berhasil ya, kan nggak juga. Relax saja. Kita yang penting berjuangnya aja ya, tidak boleh nyerah. Yang penting nggak boleh nyerah. Kalau nyerah itu pernyataan jiwa. Udah kita nyerah. Kamu yang benar, mungkin saya keliru. Itu namanya nyerah. Tapi kalau kalah itu bukan pernyataan kejiwaan. Jadi ya udah kita kalah, nggak apa-apa. Tapi gue tetap nggak nyerah. Buat gue undang-undang Omnibus Law itu tetap adalah monster dan jahat terhadap rakyat. Yang sebenarnya rakyat tidak pernah menyerah begitu ya, hanya dikalahkan dengan otoritas begitu saja ya. Rakyat yang sadar, buruh yang sadar. Banyak buruh yang belum sadar. Banyak rakyat apalagi yang belum sadar. Nah, tugas pimpinan serikat buruh menyadarkan kaum buruh
menyadarkan anggota-anggota kita bahwa ini adalah satu perjuangan yang penting. Kalau enggak, hidup kita ya terus seperti ini, seperti itu. Ditindas terus lah kasarnya begitu. Kalau gambaran nanti aksi 10 Oktober ya, 10 Oktober ini turun ke jalan ini dari aliansi aksi sejuta buruh. Nah ini siapa saja nih bakal turunnya? Ya, ada KSPSI, SPSI aja ada sekitar berapa 12 federasi ya. Kemudian dari GSBI, ada dari teman-teman yang lain lah, saya nggak usah sebutin. Bahkan dari serikat-serikat pekerja yang lokal-lokal gitu ya. Nah mereka bergabung juga dari Jabodetabek ini. Bergabung dan mudah-mudahan ada kesadaran baru lah dari itu. Tapi sebenarnya apa yang disuarakan buruh ini kan sebenarnya bukan untuk kepentingan buruh saja ya. Omnibus Law ya untuk pekerja begitu ya. Tapi sebenarnya efeknya ke semuanya ya. Karena itu kan Omnibus Law mengatur semuanya, banyak juga yang merugikan aturan-aturan yang lainnya. Tapi masalah BBM, RUU, KUHP ini sebenarnya kan bukan hanya untuk buruh sebenarnya ini, untuk semua rakyat Indonesia. Ya jadi gini, sebetulnya kayak Omnibus Law dulu saya satu-satu ya. Cipta Kerja. Ini satu instrumen yang bisa membuat gap yang berpunya dengan yang kurang berpunya itu semakin lebar penerapan ini. Contoh gini Mbak Sarita ya. Saya pernah hitung, dari unsur pesangon saja, unsur pesangon atau orang yang di PHK ya, dengan menggunakan undang-undang yang lama, dibandingkan dengan undang-undang Omnibus Law, itu selisihnya per tahun bisa sampai 1.000 triliun. Kalau undang-undang yang lama, ada uang 1.000 triliun yang bisa beredar di bawah, karena itu diterima oleh orang-orang di PHK atau pesangon dan sebagainya. Nah, dengan undang-undang yang baru, uang 1.000 triliun itu tertahan. Nggak mengocor kepada yang punya hak sebetulnya. Artinya kalau uang 1.000 triliun per tahun tertahan, itu kan UMKM dan sebagainya, omsetnya juga akan drop. Dan sekarang Mbak Rahma silakan cek, itu usaha-usaha kecil menengah di berbagai pelosok. Kalau ditanya omsetnya berapa, omsetnya pasti turun. Yang tadinya mungkin bisa 2 juta sehari. Karena uang beredar di kalangan menengah ke bawah turun Persis. juga. Nah, karena adanya undang-undang ini. Contoh sederhana gini, Mbak Rahma pengusaha. Puluhan tahun sebelumnya, misalnya ya, itu biaya SDM boleh 1 triliun. Mengeluarkan 1 triliun. Dengan undang-undang Omnibus Law, boleh 600 miliar. Artinya apa? 400 triliun. Ketahan kan? Karena itu, jadi artinya Mbak Rahma makin kaya raya, sementara yang dibagi ke pekerjaan. Nah, karena itu dampak ini bukan hanya buruh ansih di situ, tapi ikutannya tuh banyak. Nah karena itu, nah itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya suka jadi gini, yang kesadaran perlawanan itu bukan hanya, jangan hanya mengandalkan kaum buruh yang menengah bawah. Orang yang gajinya 100-150 juta, menggunakan undang-undang Omnibus Law dan undang-undang yang sebelumnya, itu bisa perbedaannya sampai 1-1,5 miliar. Dia baru kaget. Lah kok saya cuma dapat 3 miliar, harusnya saya dapat 4 miliar. Ya ini kan berlaku undang-undang Omnibus Law, dia baru sadar. Nah sekarang tadi mengatakan kayak ada semacam ini ya, semacam udahlah biarnya kaum buruh yang kelas bawah yang berjuang. Padahal kalau buruh kelas menengah lah, yang gajinya 20 juta, 30 juta, 50, bahkan 100 juta, itu buruh juga. Karena by definition, buruh itu di bawah direktur. Direktur dan komisaris mewakili yang punya duit. Gitu. Jadi begitu berlaku undang-undang Omnibus Law, mereka semua terkena. Tapi mereka sekarang semacam inilah, belum sadar. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin orang karena udah merasa hidup cukup, tapi begitu dia hitung-hitung baru ngerasa sekarang. Nah, saya mau mengingatkan itu juga sebetulnya. Jangan juga mengandalkan perubahan ini pada orang yang Nah itu maksud saya, ini sebenarnya teman-teman yang Mbak Sarita ajak dong. Bukan hanya buruh saja ya, karena sebenarnya masyarakat itu banyak yang ingin demo. Kemarin saya diskusi itu banyak emak-emak yang bilang saya mau turun ke jalan, kalau perlu nginep nggak perlu pulang. Itu semangat berjuang itu ada sebenarnya. Cuma mungkin tidak ada yang, kalau buruh kan ada organisasinya nih, KSPSI, ada organisasi. Tapi kalau masyarakat umum ini kan tidak ada yang ini, tidak ada yang mengkoordinir begitu kan? Ya boleh jadi nanti akan bergabung. Jadi ajakan dari pimpinan serikat buruh atau serikat buruh akan berresonansi kepada mereka juga, karena mereka melihat dampaknya yang tadi saya bilang tadi itu. Nah tapi ya mungkin ya saya nggak tahu juga detailnya seperti apa, tapi di beberapa tempat sudah mulai mereka merasakan banget dan
mendukung lah gerakan itu. Tapi ini mungkin bagi orang awam dijelaskan dulu nih Bang Jumhur, organisasi KSPSI ini apa sih ya? Kan orang-orang kalau buruh itu kan biasanya yang itu tuh yang Iqbal ya. Iya, ini yang mana gitu kan ini. Ya. Jadi gini, KSPSI itu kan serikat buruh yang pertama lah. Yang organisasi pertama. Jadi zaman Orde Baru dulu ada wadah tunggal. Wadah tunggal cuma satu-satunya organisasi dulu SPSI. Ingat dong dulu ya. Ya. Kan ada wadah tunggalan lah gitu. Nah kemudian bereformasi, ada beberapa yang bikin sendiri. Ada teman-teman yang Mbak Rahma juga bikin. Tapi gerbong besar ini tetap ada gitu. Dan ini yang sampai saat ini yang terbesar. Cuman memang selama puluhan tahun ini juga kurang disuruh bangun gitu. Ditidurkan. Ya sebagian orang mengatakan itu ditidurkan. Jadi karena memang tugasnya supaya mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kira-kira begitu. Nah sekarang saya mendapat amanah itu, dan ketika saya turun ke bawah, sebenarnya anggota-anggota tuh menjerit dengan adanya undang-undang itu. Jadi saya bertindak tuh bukan atas nama pribadi. Pribadi barangkali saya kan juga agak jauh lah hubungannya begitu dengan urusan pendapatan gitu. Tapi di perkebunan, di mana-mana saya keliling Indonesia itu mereka mempermasalahkan undang-undang ini. Nah karena itu saya harus memastikan aspirasi itu kita tangkap gitu loh. Dan nggak boleh kita menjual aspirasi itu ya demi rupiah kepada penguasa. Itu kan nggak boleh itu. Walaupun ada pimpinan-pimpinan serikat buruh yang seperti itu ada, satu dua ada. Tapi tidak di kita lah. Nah karena itu organisasi yang raksasa ini sudah bangun. Bertahap, bahkan di berbagai pelosok-pelosok gitu ya, di perkebunan-perkebunan mereka bisa mogok dan sebagainya. Udah semangat lagi berjuang begitu. Semangat lagi. Mungkin Mbak Rahma nggak pernah dengar kan pimpinan KSPSI di depan begitulah dalam bergerak. Sekarang udah mulai. Nanti ini Bang Jumhur ikut turun ini. Saya ikut. Agustus kemarin juga. Ikut juga. Saya nggak ada masalah. Saya memang ini kok biasa aja kayak gitu. Ya kan? Kita kan ya mudah-mudahan terjaga terus sampai kapanpun idealisme ini kan, karena. Jadi ini rencananya setiap tanggal 10 begitu, 10 Agustus, 10 Oktober. Ada apa dengan angka 10 ini? Ya bisa aja. 10 November kalau ini nggak di ini, tanggal 10, mungkin 10 November. Atau Desember lah gitu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kita nggak direspons, ya kita terus aja. Gitu. Tapi izin semua sudah clear ini? Sudah dong. Sudah clear. Jadi insya Allah lancar lah ya. Jadi ya, saya rasa jadi gini. Kuantitas akan menentukan keberhasilan atau kualitas tuntutan kita. Jadi kalau memang Mbak Rama bilang tadi, itu betul sekali. Demo anti Omnibus Law ada yang 100 orang, 200 orang, tapi di mana-mana gitu, ada yang 1.000 orang. Tapi belum pernah ada yang 1 juta orang kan gitu. Nah atau belum pernah 100.000 atau 200.000 orang gitu. Nah sekarang kalau kita coba buruh ini, ayo kita kosongkan pabrik-pabrik, kita kosongkan tempat-tempat kerja, ini untuk kalian, bukan untuk kita. Kerugian kalian hanya mungkin upah hilang 1 hari, tapi akan menentukan nasib kita berpuluh-puluh tahun ke depan dan anak cucu kita misalnya. Nah kalau itu disadari, mungkin bisa 1-2 juta orang tumplek di jalan, masa sih nggak berubah juga gitu. Ini di mana nih rencananya demonya? Kita di istana, menuju ke istana, sepanjang istana itu. Di depan istana. Kemarin kita ke DPR kan, sekarang kita alihkan ke istana. Oh, boleh ya di sana sudah? Ya belum boleh, tapi minimal orang tahu ke arah sana gitu loh. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana antusiasme kaum pekerja buruh dalam demo-demo ini. Saya sih berharap, dan rencana tanggal 12 juga ada yang mau demo besar juga, walaupun bukan dari teman-teman ini ya. Saya senang tuh demo, mudah-mudahan lebih besar dari demo tanggal 10. Nanti ada lagi mudah-mudahan. Sampai kita nggak apa-apa, namanya juga berjuang kok. Gitu. Ya memang, jadi ini kesempatan juga tampil di Realita TV ini untuk mengajak juga ya, karena ya memang ini satu-satunya mungkin sekarang tinggal satu-satunya cara ya, karena kan mengajukan tertutup semua kanal, semua MK sudah tertutup. udah semacam pelacur kan, iya. pelacur gitu, jadi pelacur politik, pelacur hukum. Ya pelacur hukum, karena membolehkan kejahatan terhadap rakyat selama 2 tahun. Undang-undang kan bunyinya gitu, putusan MK, itu kan kejahatan kepada rakyat, kan sesuatu yang inkonstitusional, itu jahat kan gitu. Tapi dibolehkan selama 2 tahun. Kan bahlul ini, semprul ini. Ya kan keputusan hakim seperti itu. Ya. Nah, itu kita mau kemana lagi gitu.
Ya mungkin ini saya segarkan ingatan publik ya bahwa sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law ini sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi begitu kan, judicial review. Dinyatakan inkonstitusional. Tapi anehnya Mahkamah Konstitusi masih memperbolehkan berlaku sesuatu undang-undang yang inkonstitusional ini selama 2 tahun. Ini yang membingungkan sehingga selama 2 tahun inilah tetap dengan ketentuan-ketentuan yang merugikan dan inkonstitusional ini. Betul. Nah, inilah yang didemo ya. Salah satu yang buat kita jengkel tidak hanya eksekutif tapi legislatif, bahkan sekarang yudikatif sudah ikut-ikutan gitu. Dan kalau saya menyatakan bahwa orang bilang kan ini semua permainan demokrasi ini karena dicukongi oleh oligarki. Pimpinan-pimpinan di berbagai jenjang pemerintahan mereka duduk karena dibiayai oleh oligarki ketika pemilu dan lain-lain. Omnibus Law ini khususnya untuk klaster kaum buruh adalah instrumen untuk bayar utang kepada oligarki. Ngerti nggak? Cespleng tadi Anda ngasih 1 triliun buat atau ngasih orang untuk pemilihan apapun lah, DPR misalnya dan lain-lain. Terus bayar dong. Sekarang udah 1 triliun keluar. Udah keluar. Ya udah, berlaku undang-undang ini. Tadinya Mbak Rahma biasanya ngasih 1 triliun ke kaum buruh, sekarang boleh 500 miliar atau 600 miliar. Baik, sisa 400 miliar kan. 2 tahun 3 tahun udah lunas tuh. Makanya masih harus berlaku 2 tahun lagi. Ya, makanya lunas. Makanya kacau kan. Itu yang dibayar utang cespleng. Ini perspektif ekonomi politik makro yang saya yakini gitu. Dan saya untuk investasi selama undang-undangnya lama aja jalan terus kok investasi. Ini penting ya karena ya tadi tuh legislatif, eksekutif, yudikatif semuanya sudah tidak ada jalan begitu ya. Anggota dewan juga justru yang bikin malah yang bikin dan nggak tahu itu isinya jangan lagi ya. Dan yang kemarin dulu heboh itu ya jumlah halamannya aja nggak ngerti kacau lah dia. Malah jumhurnya di penjara gara-gara saya gara-gara nge-tweet masuk penjara. Saya nggak apa-apa, saya biarin aja. Saya tetap merasa nggak pernah salah saya tentang itu. Dan kasusnya gimana sekarang kan ini? Saya kira-kira tweet saya itu kira-kira gampang ini. Omnibus Law ini inkonstitusional. Kira-kira gitu kan? Iya. Saya di penjara. Gara-gara statement saya itu kira-kira nih. Orang bikin kegiatan rusuh gitu. Padahal nggak ada hubungan. Dan dibuktikan tidak ada hubungan. Nah, sekarang ternyata MK di kemudian hari menyatakan itu inkonstitusional. Harus dipenjara juga ini MK. Kan lucu. Harusnya ya malu dong memperkarakan. Tapi sekarang sudah selesai kasusnya? Belum, saya masih di Mahkamah Agung. Kasasi belum turun? Belum turun. Biarin aja, kita lihat lah. Jadi ini kayak digantung ini kan? Ya nggak tahu juga, biarin aja. Yang penting, yaudah. Saya bilang MK udah pasrah aja lah ya, lo mau ngapain aja pasrah lah. Pokoknya kita ini aja. Ya, karena bingung juga diturutin semakin menjadi-jadi, nggak diturutin. Yang penting saya setia pada pikiran saya, idealisme saya, dan mudah-mudahan saya bisa mengajak kepada teman-teman untuk juga begitu. Karena godaan banyak. Godaan bagi pimpinan serikat buruh itu banyak. Dari mulai level yang paling bawah sampai paling atas. Saya harus ingatkan dan tidak ada juga yang tergoda. Ya semoga istiqomah ini ya. Saya berharap begitu. Ya saya udah tua juga lah. Dan masuk penjara bukan kemarin aja. Dari zaman mahasiswa kan ngelawan Soeharto saya masuk penjara juga 3 tahun mah. Oh, ini malah lo lebih ini udah saya sih nggak apa-apa. Dan alhamdulillah saya doa saya gini Mbak Rahma. Ya Allah, mudah-mudahan kau cabut nyawaku di jalan aku sedang dalam membela orang-orang tertindas. Wah, cakep itu ya, itu keinginan aku inginku begitu. Jadi jangan sampai, karena kita banyak godaan. Kita bisa tiba-tiba lupa aja sama yang aneh-aneh ini kok. Ya, semoga husnul khotimah lah, baik secara akhir, secara benar-benar akhir usia kita maupun akhir perjuangan. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan lah. Saya rasa dengan gerakannya semakin membesar bisa mengetuk nurani para penguasa juga, mudah-mudahan. Saya tidak berharap ada anarki, tidak boleh ada anarki. Tidak boleh ada kerusuhan, nggak boleh. Nah itu. Zaman kerajaan aja ada kok, namanya PP, tahu ya PP itu. PP itu gini, kalau ada rakyat nggak suka dengan kebijakan istana, mereka kumpul puluhan ribu di depan alun-alun. Nah, pas raja mungkin habis mandi dia ke beranda, dia lihat di alun-alun, loh kok ada orang kumpul gitu loh. Nah, raja bilang ini opo iki kan, dia nanya ke Demang atau pada perdana menteri. Kemarin istana mengeluarkan kebijakan yang mulia Baginda. Apa? Soalnya mereka nggak berkenan. Oh nggak gitu, ya sudah dicabut aja. Diumumkan, dicabutlah undang-undang, bubar mereka.
Itu 500-600 tahun yang lalu. Masa sekarang kita nggak? Ya, sekarang pertanyaannya, kaum buruh, rakyat kita mau nggak melakukan PP itu? Ya, tidak. PP itu artinya dijemur. Ya artinya. berjemur di Bahasa Jawa. protes atas satu kebijakan. Nah sekarang kita kan juga berjemur di depan istana, depan DPR. Kalau jumlahnya 1.000 ya berarti yang sadar 1.000. Tapi kalau jumlahnya 1 juta misalnya, berarti yang orang nggak udah serius gitu. Nah keseriusan ini yang saya juga meminta kepada semua, bukan hanya kaum buruh yang di pabrik-pabrik, yang ada di gedung-gedung Tamrin Sudirman, turunlah kalau perlu. Kamu juga buruh kok, kamu juga pekerja, turun sama-sama dengan mereka. Sudah kita minta perubahan. Banyak lah, pasti bukan hanya buruh yang gajinya UMR yang besar-besar sekarang nggak pesangonnya Alta La Vista. Iya betul, memang dan dipotong. Sudah banyak ya pasti, nggak perlu dijelaskan, sudah banyak kok pasti yang merasakan ini. Iya, tapi mohon ya artinya ginilah, ya merasakan dan dibuktikan juga dengan perjuangan untuk perbaikan gitu. Iya. Karena kan begini kan selalu kok demo ini kan merugikan orang, bikin macet, apalagi nanti anarkis, apalagi nih ya baru-baru saja kejadian bagaimana agresifnya itu aparat keamanan, polisi begitu. Jangan lagi demo, itu penonton diem di tempatnya. Emang penonton kan tempatnya di tribun ya, di Kanjuruhan itu. Itu aja disemprot gas air mata. Nah ini gimana nih? Pada takut nggak ini besok ini 10 Oktober ini? Enggak, itu justru mungkin begini ya. Gara-gara gas air, saya nggak tahu nih, mungkin saya nggak bicara konspirasi apapun lah. Gas air mata memang untuk ruangan terbuka. Nah ini kebiasaan main gas air mata. Memang nggak selama ini kita nggak lihat demonstran-demonstran yang pakai gas air mata, nggak ada yang meninggal karena gas air mata. Saya belum pernah dengar itu. Karena nggak ada pintu yang dikunci. Karena nggak ada pintu. Nah ini kebiasaan ini kepake ini kan kayak zaman Hitler tuh, apa namanya tuh, gas chamber itu. Jadi kayak Yahudi-Yahudi yang dimasukin ke ruangan, dikasih gas. Itu kan mirip itu jadinya. Karena kebodohan atau karena kebiasaan bertindak. Nggak tahu lah karenanya kekerasan. apa ya. Tapi maksud saya apa ini ada dampaknya buat teman-teman untuk turun ke lapangan? Oh enggak ada bedanya. Malah lebih semangat. Malah lebih semangat. Kita besok akan juga berdoa bersama untuk mengenang peristiwa itu. Karena kan kalau kita lihat videonya itu kan kayak membabi buta begitu ke segala arah ya, bukan kan katanya yang rusuh di lapangan, ke segala arah. Nah ini ada kekhawatiran nggak? Jangan-jangan nanti aparat membabi buta lagi nih kalau jutaan. Kalau di ruang terbuka itu insya Allah nggak ada masalah. Gas air mata tuh nggak. Jadi kena angin dia bisa ini. Memang perih tapi nggak, masih bisa lah. Ya faktanya kan berbagai demonstrasi juga kena gas air mata ya. Tapi ya mudah-mudahan jangan. Kenapa? Jangan juga mengundang anarkisme dari demonstran. Anarkisme itu kan sering juga dimulai dari aparat gitu. Dan kalau itu terjadi ya nanti sejarah akan membuktikan siapa sebetulnya yang memulai itu. Ya karena kan sekarang ini model apa ya, banyak skenario gitu kan. Kan ada penyusup lah bang sebenarnya apa kayak gitu kan udah biasa itu, apa sih, kontra intelijen ya. Iya. Ini udah biasa. Tapi sekali lagi kita lihat sekarang dari kehadiran PP tadi. Kalau ada sih sebagian orang yang penting buat anarkis itu ada tuh. Demo cuma 100 orang atau 200 orang, 1.000 orang. Aja lah. Bakar-bakar bahkan anarkis, nunggu ada perlawanan dari aparat. Nah, itu saya nggak terlalu setuju dengan hal seperti itu karena ya walaupun kontrolnya kelihatan sampai sejauh mana, kalau lebih ekstrim kan bahaya gitu. Nah, kalau nggak kontrol bisa ada bahaya gitu. Nah, karena itu saya lebih suka jumlah aja deh. Jumlah damai. Gitu. Jumlah damai dan mudah-mudahan tuntutan berhasil. Itu aja sebetulnya. Yang terbukti 10 Agustus kemarin meskipun jumlahnya besar begitu yang turun tertib ya kemarin. Tertib sekali. Bahkan sampah-sampah pun kita coba bersihkan gitu ya. Nanti mungkin Bapak bisa ngulangi nih dari TV kita bisa lihat gitu. Tapi ini kan mungkin harus lebih hati-hati nih Bang Jumhur ya, karena meskipun pastinya masih lebih banyak yang semangat ya, karena kondisinya lebih memburuk lagi saat ini. Bukannya lebih membaik dari yang demo 10 Agustus. Sekarang ditambahi lagi ada BBM. Dulu Omnibus Law aja sudah membuat banyak, nggak tahu berapa jumlahnya yang turun di 10 Agustus. Sekarang yang sudah pesangonnya dipotong dan lain ditambahi lagi harga BBM yang mencekik begitu ya. Jadi ditambahin, bukannya tuntutannya dikabulkan, malah ditambahin penderitaannya. Betul. Nah, ini luar biasa. Betul. Jadi kemarahan juga makin terungkap gitu loh. Iya, iya. Mudah-mudahan nggak aneh-aneh gitu loh. Iya, makanya tentu akan menambah alasan begitu ya untuk
terus berjuang, semakin semangat lah ya ini demonya besok. Yang penting hati-hati, semoga lancar Ya, ini. alhamdulillah. Bang Jumhur, Doain, mungkin doain. mungkin ada terakhir yang sebelum closing ini kita sebelum 10 Ya, saya mengajak kepada anggota-anggota Federasi Serikat Pekerja dimanapun ya, yang apalagi yang beraliansi dengan kita, untuk kita sama-sama tunjukkan bahwa kita prihatin bersama. Ini bukan perjuangan pimpinan konfederasi, pimpinan federasi, pimpinan bukan. Ini justru perjuangan bersama, utamanya kaum pekerja. Karena itu kaum pekerja ya dimanapun, level apapun, sejauh statusnya bukan direktur gitu ya, sama-sama yuk kita tunjukkan PP tadi. Kita berjemur deh di depan penguasa itu. Ayo kayak apa? Dan mudah-mudahan damai, tidak ada provokator, dan ada perubahan. Dicabut apa yang kita harapkan tadi. Itu aja. Ya, yang pasti terima kasih sudah Bang Jumhur sudah datang ke studio Realita TV, dan tadi itu ya terus berjuang ya. Tugas kita memang untuk berjuang, mengenai hasil itu terserah Di Tuhan atas. ya, begitu ya. Tapi semoga Tuhan melihat kita sebagai manusia yang terus berjuang begitu ya. Tentunya ini pasti nanti akan ada hasilnya dengan bentuk apapun, Ya. dengan cara apapun pasti Tuhan akan memberi pertolongan bagi yang berjuang. Terima kasih ini Bang Jumhur, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.